Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Novia. Udah kurang lebih 3 minggu setelah video terakhir saya dan pada kesempatan kali ini seperti beberapa video terakhir saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait keuangan. Mayoritas sih sekarang udah tentang kartu kredit ya. Jadi kayaknya pertanyaannya ini emang kebanyakan tentang kartu kredit. Ada yang udah menunggu untuk dijawab di YouTube dan juga di email. Kita akan cek dulu yang di email ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya agak panjang boleh banget di email. Cuma sekali lagi ya, sekali lagi saya tidak akan pernah menjanjikan kapan persisnya pertanyaan tersebut akan dijawab, oke? Karena ya nggak masalah. Kan saya nggak ada kewajiban kan untuk bikin video YouTube-nya juga, kecuali teman-teman mau bener-bener one on one terus berbayar, itu bisa banget nanti langsung diprioritaskan. Karena saya ada kerjaan lain juga, ada konten lain juga, jadi agak nyantai aja lah sekarang gitu. Tapi diusahain sih tetap rutin ya. Makanya teman-teman kalau mau nanya silahkan, tapi sekali lagi saya tidak akan pernah berjanji akan segera dibalas. Tapi semoga mungkin suatu saat nanti akan segera dibalas kan. Tanya aja dulu. Ini dari Denny Isnawan Tiket. Selamat malam Kak Novia, perkenalkan saya Denny Kak dari Medan. Ini Denny sampai ngasih 2 email dan bahkan message Instagram. Nah masalahnya adalah, seperti yang saya udah bilang tadi, udah kirim aja deh 1 dulu. Karena mau kirim banyak pun tidak akan terlalu berpengaruh ya. Karena balik lagi, ini gak tentu saya kapan jawabnya. Langsung aja saya jujur di awal gitu. Kak, saya Denny dari Medan. Kak, saya mau menanyakan perihal keuntungan kartu kredit dengan bisnis jual beli tiket pesawat, hotel, dan lainnya. Pertanyaannya, 1, bisakah kartu kredit dijadikan sebagai sumber pembayaran bisnis tiket dan lainnya? Jawabannya singkat, bisa. Jadi langsung aja pakai, Kak Denny kalau mau pakai. Saya pun juga beberapa kali juga seperti itu. Jadi langsung aja beli tiketnya dengan kartu kredit. 2, seberapa menguntungkannya dan bisakah kita memberikan promo ke pelanggan di setiap pembelian mereka? Dengan contoh, setiap pembelian tiket pesawat, diskon tiket dari aplikasi Travelola. Oh, typo kayaknya. Tapi nggak apa-apa, Travelola sebesar 5% sampai 7%. Seberapa menguntungkannya? Kalau jawaban saya sih simple ya. 1, saya biasanya pakai kartu kredit yang ada miles, jadi saya akan dapat miles. 2, itu akan membantu cash flow saya karena kan biasanya kalau pembelian tiket kayak gini kan langsung gede ya nominalnya. Jadi kalau langsung pakai cash itu akan cukup mengganggu cash flow ya. Jadi biaya-biaya lain akan terganggu. Jadi dengan adanya penggunaan kartu kredit itu bisa membuat cash flow-nya menjadi lebih lancar. Terus bisakah kita memberikan promo ke pelanggan? Waduh, jangan tanya saya. Saya nggak tahu bisa atau enggak. Mungkin bisa Kak Denny, kalau mau coba silakan. Kayaknya kalau promo itu udah jadi hak masing-masing pebisnis ya. Mungkin jawabannya bisa atau tidak, mungkin bisa, tapi saya nggak tahu persisnya gimana gitu. Kalau misalkan emang udah dapat diskon duluan dari Traveloka, terus misalkan mau ambil margin 5-7%-nya silakan aja sih kalau menurut saya. Jadi pertanyaan bisa atau enggak, sebenarnya bisa aja ya. Cuma balik lagi ke Kak Denny, gimana untuk peraturannya atau regulasinya gitu. 3, mungkin Kak Novia ada pengalaman perihal bisnis tersebut dan gimana cara kendalinya supaya bisa dengan penjualan tiket diskon. Ini agak saya bingung ya, maksudnya penjualan tiket diskon tuh gimana ya? Kalau soal bisnis tiket, bisa pakai kartu kredit dengan tadi alasan yang udah saya sebut. Kalau misalkan diskon, mungkin maksudnya gini kali ya, beberapa kali tuh OTA itu maksudnya kayak Travelola atau Agodong atau Bukina gitu atau Tiketong itu atau apalagi ya, ya itulah pokoknya OTA itu aplikasi untuk dapat pihak ketiga untuk beli tiket. Itu emang kadang suka ada diskon ya kalau pakai kartu kredit. Kalau misalkan mau beli tiket dengan diskon itu, terus misalkan mau ngambil keuntungan dari margin, ya bisa aja Kak Denny, silakan aja lakukan gitu. Oke? Simple ya jawaban saya. Semoga bisa terjawab dan bisa sesi tanya jawab secara privat. Nah kalau privat berbayar ya Kak. Ini saya jawabnya secara publik. Terima kasih. Terus lanjut ke
komentar lain. Mana ya? Ini komentarnya khusus yang kartu kredit dulu ya. Ini soalnya ada beberapa pertanyaan terkait sastra Perancis dan jalan-jalan. Oke, kita masuk ke sini. Ini cuma ngerespon aja sih kayaknya. Bank BCA itu agak lain kalau soal limit. Kalau mau mulai limit yang mudah naik dari Bank BRI atau Mandiri. Kira-kira kalau udah 25 juta ke atas baru tambah CC dari DBS. Tapi kalau menurut saya pribadi, BCA itu the best. Ini menurut saya pribadi ya, the best, terbaik untuk soal pelayanan sih. Karena kartu kredit kan cukup berisiko ya. Orang tuh nggak sedikit yang punya pengalaman kartu kreditnya dibobol lah atau hilang lah atau sebagai macamnya. Saya pernah hilang, saya pernah dibobol, dan sejauh ini BCA lah yang terbaik ya untuk memberikan layanan. Jadi untuk soal limit, saya nggak masalah limitnya kecil dulu di awal, karena menurut saya limit kecil di awal tuh ya berarti emang realitas aja. Berarti mungkin kita belum semampu itu untuk pinjem sebanyak itu. Jadi menurut saya ya, BCA ngelihat kita tuh belum potensial banget nih untuk dikasih limit gede. Jadi kita cek dulu dari limit kecil gitu. Malah menurut saya BCA tuh bisa menjadi bank awal banget walaupun kecil ya. Karena nggak semua orang tuh bisa pegang kartu kredit dan bisa mengontrolnya. Nggak bisa, sulit-sulit. Karena kayak kalau langsung banyak, tuh bisa kayak dapat uang kaget. Padahal kita harus bayar balik. Padahal mungkin gaji kita sama limitnya gedean limit gitu. Kalau BCA biasanya di awal-awal limitnya akan lebih kecil dari penghasilan kita. Jadi lebih aman. Itu sih menurut saya. Tapi kalau emang ya untuk orang-orang yang mungkin udah bisa mengontrol diri, yang mana jujur populasinya lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri dengan kartu kredit, ya bisa aja dicoba dengan saran dari Kak Rohman Salafi ini untuk di bank-bank lain seperti BRI dan Mandiri. Emang pas awal saya bikin, Bank Mandiri ngasih limit saya lebih besar daripada BCA. Tapi untuk naik limit, kalau saya ya, Mandiri agak susah justru. Mendingan gampangan BCA ya kalau menurut saya gitu. Terus untuk DBS ya mungkin bisa dicoba juga. Cuma kalau menurut saya pelan-pelan aja dulu. Latihan dulu, coba dulu. Jangan langsung ngeremehin ini, langsung pakai kartu kredit, langsung bisa pakai, langsung bisa cicil. Enggak. Pelan-pelan semuanya, oke? Itu menurut saya. Tapi kalau nggak mau dengerin nggak apa-apa. Kan ini pendapat saya ya. Kalau punya sanggahan silakan banget. Oke, lanjut. Jadi Yohanes 8616. Kak, saya hanya punya kartu BNI Garuda Visa Platinum. Apakah bisa tetap dapat miles bila transfer via paper.id? Soalnya kartu ini tidak termasuk di program extra miles paper.id. Dan juga untuk convert milesnya, apakah langsung setelah belanja atau tunggu beberapa hari biasanya? Cek milesnya di mana ya Kak? Ini sebenarnya pertanyaannya sudah terjawab, kurang lebih ya. Jadi kalau transfer via paper.id itu akan tetap dapat miles. Bedanya, seperti yang udah Kak Yohanes bilang, kartu ini tidak akan dapat extra miles. Simple. Jadi intinya tetap dapat miles. Harusnya ya. Harusnya. Kecuali BNI nggak menganggap tagihan paper.id itu sebagai miles. Tapi harusnya dapat. Harusnya dapat. Tapi tidak akan dapat extra miles karena tidak masuk program. Itu ya jawaban simpelnya. Terus untuk convert miles. Jadi untuk Garuda Visa Platinum karena emang co-branding antara BNI dan Garuda atau sederhananya emang kerjasama. Jadi setiap transaksi di BNI akan dikonversi langsung menjadi Garuda Miles. Dan untuk berapa miles yang udah di-convert itu biasanya akan bisa dilihat di billing statement atau di tagihan setiap bulannya. Nah itu baru kelihatan tuh akumulasi pemakaian transaksi di BNI Garuda Visa Platinum selama sebulan dan akan dikumpulin langsung dan rekapnya akan diperlihatkan di billing statementnya. Gitu Kak Yohanes 8616. Terus ini apa lagi ya? Oh dari Yohanes 8616 lagi. Kak ini kalau CC BNI Platinum Garuda saya kalau didaftarin ke paper.id, Shopee dan TikTok Shop selalu gagal. Kenapa ya Kak? Dulu Visa BCA, Visa Batman juga terkendala hal yang sama. Kenapa kah kira-kira?
Apakah sudah dicek ulang pelan-pelan untuk nomor, untuk tanggal, atau mungkin bisa udah telepon banknya kah? Kalau belum, coba telepon banknya. Kenapa nih saya nggak bisa gitu? Dan jangan lupa setiap telepon bank kalau misalkan pakai HP, pakai pulsa yang prabayar, jangan lupa untuk beli paketnya ya. Paket nelpon, misalkan paket yang 90 jam, 7 hari. Itu lumayan banget. Karena kan kalau nelpon pakai pulsa biasa, nelpon ke operator gitu, itu akan narik pulsa banget. Yang mana akan merugikan kita. Sedangkan kalau misalkan kayak kita beli yang 90 jam untuk 7 itu kok untuk 7 hari. Ya untuk 7 hari, kalau nggak salah 3.000 gitu. Itu kan lumayan banget kan, Kak. Makanya menurut saya kalau ini coba aja dulu telepon ke banknya, takutnya belum diaktifkan lah, takutnya atau mungkin Kak Yohanes udah merasa, oh ini udah bener kok data-datanya udah saya masukin tapi nggak bisa. Ya berarti mungkin ke bank atau mungkin ternyata ada yang salah, coba di recheck ulang. Itu sih Kak. Kalau saran dari saya tidak bisa membantu lebih dari itu karena bukan saya yang punya banknya. Sayang sekali. Kak, dari Ade Rizky 99. Kan di billing statement ada biaya notifikasi. Lumayan juga, sebulan sekitar 10.000. Kira-kira sepengetahuan kakak itu biayanya bisa dihapus gak? Dan boleh gak di-spill bang? Apa yang ada pengalaman dengan kakak? Lucu banget sih di-spill tuh, berasa gosip banget ya. Kalau pengalaman saya pernah hapus push total itu di Bank Megong. Bank Megong, Bank M, itu saya hapus semua biaya notifikasi, biaya e-channel, biaya SMS. Jadi bener-bener 0 rupiah gitu. Jadi harusnya sih bisa aja ya Kak, telepon aja langsung. Emang kuncinya adalah kadang jawaban sederhana adalah telepon aja itu operator banknya. Misalkan kakak banknya Bank M gitu atau Bank B gitu kan. Telepon aja langsung. Dengan tadi yang udah saya bilang, beli dulu paket pulsanya sebelum nelpon. Terus langsung nelpon deh. Itu ya Kak. Coba dulu negosiasi. Jangan takut deh. Pokoknya kalau untuk pakai CC itu salah satu kunci utamanya juga jangan takut untuk nego. Jangan takut untuk nanya. Karena operatornya itu akan sangat bisa membantu guys. Untuk banyak pertanyaan. Oke? Lanjut, cara apply HSBC gimana Kak? Kalau saya pas itu, karena saya masuk ke grup kayak influencer kartu kredit gitu, terus grup influencer kartu kreditnya ada di grup tersebut, influencer yang ngasih beberapa nomor HSBC, nomor apa namanya, nomor marketingnya, ya udah saya langsung kontak deh. Terus habis itu janjian ketemu, udah deh. Tapi kalau ada cara selain itu, setahu saya di Plaza Senayan tuh booth HSBC itu lagi banyak banget. Maksudnya lagi ada lah. Nah, kakak bisa ke Plaza Senayan atau mungkin ke mall apapun yang ada HSBC, kartu kredit langsung aja apply di marketingnya. Itu ya Kak. Jawaban sangat sederhananya. M Faisal 3731. CC-BCA bisa dipakai over limit kecil nggak? 200 sampai 300. Enggak. BCA setahu saya nggak bisa untuk over limit. Kalau misalkan mau over limit, harus top up dulu. Jadi misalkan, aduh kurang 200.000, ya udah bayar dulu kartunya atau tanda kutip top up untuk nambah saldo 200.000-nya. Jadi kan udah ke cover tuh 200.000. Nah itu baru bisa dipakai. Tapi kalau untuk kayak misalkan udah 20 juta limitnya ya, terus 0, terus mau pakai lagi ya nggak bisa. Harus top up dulu atau bayar dulu intinya. 200.000, 300.000, pokoknya sesuai kebutuhan. Itu ya Kak Faisal. Terus selanjutnya dari Bear Hope 1689. Kak, kemarin saya sudah ajukan CCB BNI dan BCA. Di BCA sudah ditolak, di BNI belum ada kabar. Setelah saya nonton YouTube Kak Novi, saya jadi ingat saat saya ajukan CC BCA dan BNI, saya masih punya pinjol yang telat 1 hari. Wadaw! Setelah pengajuan CC yang ditolak, kapan lagi saya harusnya ajukan CC lagi? Mohon jawab. Satu, simple. Menurut saya, kelarin dulu itu cicilan pinjol, beneran deh. Telat pula Kak. Itu kelarin dulu ya. Kalau udah kelar, harusnya langsung bersih. Kalau udah bersih, menurut saya mungkin coba sekitar 2 bulan, 3 bulan. Ada yang bilang mungkin tunggu 6 bulan ya. Tapi menurut saya nggak ada salahnya untuk coba 2-3, 8 bulan. Atau 2-3 bulan sih harusnya ya. Tapi mungkin coba di bank yang lain dulu. Ini kan udah bilang nih BNI dan BCA. Mungkin setelah ini coba Mandiri misalkan.
atau coba beberapa bank lain. Meskipun saya merekomendasikan untuk bank-bank yang cukup gede ini sih, kayak BCA, BNI juga lumayan gede, atau Mandiri gitu untuk yang langkah awal. Tapi tolong kelarin dulu itu. Takutnya soalnya saya nggak tahu kan riwayat kakak gimana sebelumnya, apakah mungkin ada yang telat juga sebelum ini untuk pembayaran. Jadi nilai kolektibilitas atau ibaratnya nilai kredit kakak jadinya rendah di bank gitu. Jadi pasti cek, waduh kok 5 gitu. Nah itu takutnya menjadi faktor kenapa ditolak. Nah menurut saya bersihin dulu tuh semua kak, pelan-pelan baru apply lagi. Karena kartu kredit lebih strict. Makanya saya seneng. Kenapa? Karena strict. Jadi lebih bener-bener mengawasi gitu. Lebih hati-hati lah untuk minjemin dana. Kan kartu kredit sebenarnya jatuhnya dia minjemin uang ke kita kan. Minjemin kredit gitu. Jadi tolong dibersihin dulu. Dibersihkan dulu kolektibilitas kreditnya, baru abis itu coba apply lagi dan mungkin coba 2-3 bulan dan bank lain. Itu ya Kak, Berhope semoga membantu. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Maaf ya agak cepet jawabnya karena saya mau tidur. Kalau ada yang mau tanya lagi pertanyaan terkait keuangan, boleh banget. Atau kartu kredit kayak mayoritas pertanyaan di sini juga boleh banget, langsung aja. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nanya dan nonton juga. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.